Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila merupakan filsafat negara atau filosofis Pancasila yang menjadi sumber nilai norma dan kaidah moral maupun hukum dalam penyelenggaraan di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sehingga seluruh sistem ketatanegaraan harus berdasarkan nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila tidak lepas dari pembukaan UUD 1945 yang berfungsi sebagai basis fundamentum dan menempati hierarki tertinggi dalam hukum nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan Indonesia wajib bersumber pada UUD 1945 yang memuat dasar negara Indonesia. Di masa era reformasi, Indonesia mengalami perubahan yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan melalui 4 kali amandemen UUD 1945. Perubahan ini menghapus dan menjelaskan UUD 1945 dan menata ulang pelaksanaan kedaulatan rakyat serta hubungannya antar lembaga negara. Kelemahan UUD 1945 sebelum amandemen yaitu membuka peluang penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, seperti tidak terjalinnya mekanisme checks and balance, memusatkan kekuasaan pada presiden, pemilu yang bersifat formalitas, serta kegagalan mewujudkan kesejahteraan sosial yang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Era reformasi ini dimulai tahun 1999 yang membawa perubahan besar dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Didorong oleh tuntutan demokratis, penegakan hukum dan kehormatan HAM untuk menjaga perubahan MPR. Perubahan MPR menyepakati presiden prinsip bahwa pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena memuat filosofis dan normatif negara. Adapun 5 prinsip utama yang dilakukan. Prinsip pertama yaitu tidak mengubah pembukaan UUD 1945 karena pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif berdirinya NKRI. Prinsip kedua yaitu menetapkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan ini didasarkan oleh pengalaman hipotesis Indonesia saat berbentuk Republik Indonesia Serikat atau BIS. Prinsip ketiga yaitu menegaskan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dilakukan untuk mencegah kembalinya sistem parlementer yang terjadi pada masa 1950-an yang menimbulkan stabilitas politik. Yang keempat, penghapusan penjelasan UUD 1945 karena keberadaannya menimbulkan persoalan yuridis yang sering dijadikan sistem praktik otoriter. Muatan normatif dalam penjelasan kemudian dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Prinsip kelima yaitu perubahan UUD 1945 yang dilakukan dengan cara adendum. Gunanya melestarikan nilai historis UUD 1945 dan menjaga kesinambungan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh para pendiri negara. Lalu ada sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 ini memiliki sistematika yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Dalam struktur ini, pembukaan UUD 1945 kedudukannya lebih tinggi dibanding batang tubuh karena memuat dasar negara Pancasila, tujuan dan fungsi bangsa Indonesia, serta bentuk republik. Oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena perubahannya sama aja dengan membubarkan negara. Sedangkan UUD 1945 terdiri atas batang tubuh dan penjelasan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai hukum tertulis di negara Indonesia. UUD 1945 ini memuat dasar negara dan garis besar penyelenggaraan negara, serta bersifat mengikat seluruh penyelenggara negara, lembaga negara, dan masyarakat.
Hubungan UUD dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembukaan UUD 1945 kedudukan lebih tinggi dibanding batang tubuh karena memuat dasar negara Pancasila, tujuan dan fungsi bangsa Indonesia, serta bentuk negara republik. Oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipindah, karena perubahannya terhadapnya sama aja membubarkan negara. Sedangkan batang tubuh dapat diubah melalui mekanisme dan amandemen. Hubungan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau asas. Sehingga diartikan sebagai lima dasar atau lima asas. Kelima asas tersebut menjadi landasan berdirinya negara Republik Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar fundamental negara, ibaratnya sebagai fondasi dari sebuah bangunan. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila digunakan sebagai pedoman dan mengatur pemerintah dan menyelenggarakan negara. Kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara secara tegas tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.